Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless tanpa batas waktu. Kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, mari kita mulai. Ada tema tentang gini, sesuatu yang udah berprogres tentang perjalanan spiritual kamu atau perjalanan filosofikal, kamu mendalami agama kamu atau sesuatu yang lebih dalam tentang hubungan kamu sebagai manusia, hubungan kamu dengan pencipta, kamu mengerti kayak sesuatu yang lebih dalam tentang alam semesta ini. Hal-hal semacam itu ya. Kayak itu suatu bisa jadi tertrigger sesuatu ya. Ada trigger di waktu lampau itu jadi kayak proses yang berjalan hingga sekarang lalu bisa jadi juga kayak momen pencerahan aja kayak tiba-tiba datangnya terus itu proses yang berjalan hingga sekarang karena di waktu lampau ini ada door to spirit kayak ini pintu menuju spirit. Spirit itu yaitu tadi sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas atau keagamaan atau bisa juga filosofikal ya. Lalu energi kamu sekarang appreciation gitu. Kayak ada sesuatu yang berbeda tentang cara kamu melihat dunia, cara kamu melihat hubungan kamu dengan sama manusia, mungkin kayak persepsi. Karena persepsi kamu ada yang berbeda gitu, karena ada yang berubah di dalam diri kamu, cara kamu bersyukur. Jadi kayak kamu lebih menghargai misalnya apa yang kamu punya, apa yang udah kamu lewatin, momen kamu kayak bisa being in the moment, being in the present, pikiran kamu nggak kemana-mana, ada sesuatu yang berbeda tentang rasa syukur kamu atau apa yang kamu punya sekarang gitu, cara kamu melihat itu semua ya. Lalu, sesuatu di waktu yang akan datang bisa jadi dalam waktu dekat gitu, misal seminggu, 2 minggu, nggak lama dari kamu nonton reading ini, kayak angel of love ini sesuatu indikasi untuk hubungan romantis ya, terutama untuk kamu para single atau bisa jadi juga karena momen kamu mengapresiasi bisa jadi momen apresiasi yang berbeda itu adalah kamu mengapresiasi diri kamu belajar jadi apa ya, supporter untuk diri kamu sendiri, lebih sayang sama diri kamu sendiri, kayak belajar cinta itu dimulai dari diri kamu dulu gitu. Itu, di waktu yang akan datang ada proses tentang kamu mencintai diri kamu atau ini bisa jadi sebuah indikasi, ya indikasi untuk hubungan romantis yang mau datang atau seseorang yang mau datang di hidup kamu. Nah, sesuatu yang jadi tantangan kamu adalah tapi ini semua nanti kita bahas lebih lanjut ya, ini kayak generalnya dulu. Sesuatu yang jadi tantangan kamu adalah envy, rasa iri gitu. Bisa jadi ini kamu misalnya ada momen-momen di mana dalam perjalanan kamu kayak kamu melihat orang lain kok cuman gue yang ngelewatin ini kok mereka enggak gitu. Kalau misalnya ada dari kamu yang berpikir seperti itu, perjalanan manusia itu unik gitu. Apa yang terlihat di luar gak selalu ya jauh bahkan merepresentasikan apa yang terjadi sesungguhnya dengan hidup seseorang gitu. Atau bisa jadi ada orang yang melihat kamu terus iri gitu atau ada rasa gimana gitu ya. Bisa jadi karena ada momen perubahan ini, cara hidup kamu berubah, bisa jadi ada rasa iri atau ada rasa kayak kok lu beda sih atau ih apaan sih sok suci banget, sok beda banget, sok lempeng banget hidupnya, ada orang-orang yang nyinyir gitu dengan perubahan kamu ini. Dengan kamu yang belajar mengapresiasi hidup kamu, apa yang kamu punya, terus kamu jadi orang yang lebih simpel gitu ya, bisa jadi kan hidup minimalis terus merasa orang-orang yang berada di sekitar kamu tuh merasa punya pendapat gitu, merasa bisa mengomentari apa yang udah kamu lewatin ya. Tapi kalau misalnya ada yang seperti itu ya udah gitu. Kan mungkin aku pernah bilang ya, sebaik apapun kita akan selalu ada orang-orang yang seperti itu, yang nyinyir, yang beda pendapat, yang merasa paling tahu. Nah, advice-nya adalah fokus kepada unconditional love, fokus kepada menyayangi diri kamu, fokus kepada mungkin sebagian ada yang perlu memulihkan cakra hatinya gitu ya. Cakra hati itu berhubungan dengan rasa damai, rasa cinta, ketenangan, maaf, hati yang tenang, hati yang lapang. Itu advice buat kamu. Mari kita bahas lebih lanjut tentang perjalanan menuju spirit. Oh ya, ini mendapat tantangan sih. Kayak apa yang udah kamu lewatin ini, ada memang orang-orang tertentu gitu yang merasa perlu mengomentari, merasa kamu kayak perlu membuktikan sesuatu pada mereka. Kayaknya kalau emang orang udah beda pendapat gitu percuma sih diajak debat atau argumen juga. Dan ini gak cuma berlaku untuk sesuatu yang sifatnya keyakinan gitu kayak agama, untuk filosofi. Kadang orang tuh mau berdebat ya berdebat aja gitu, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang aku dapatkan ya, terutama orang-orang yang merasa perlu mengomentari perubahan hidup kamu gitu. Apapun yang kamu pilih, entah itu berhubungan dengan agama, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan pemilihan pasangan. Kan selalu ada orang-orang yang seperti itu. Tinggal gimana dengan Two of Wands di sini ya. Kamu melihat ke depan gitu, melihat chapter hidup kamu yang baru. Apakah eh, gini, pilihannya ada di kamu gitu. Apakah kamu siap melangkah untuk dunia kamu yang baru ini yang udah kamu tatap ke depan, meninggalkan zona nyaman
Karena Two of Wands itu adalah energi orang menimbang-nimbang setelah melewati Ace of Wands ya. Ace of Wands itu kan inspirasi, ide, hidayah, kreativitas, api yang menyala dalam diri kita, chapter yang baru ya, karena Ace itu sesuatu yang baru dan dia udah masuk di Two of Wands. Jadi kayak tinggal melangkah gitu dari apa yang sudah dimulai ya. Yang berikutnya apresiasi. Kamu lebih menghargai kayak momen-momen kecil kehidupan, hal-hal simpel yang kamu temuin sehari-hari, orang-orang terdekat kamu, atau bahkan juga kayak hal-hal yang tadinya kamu lewatkan gitu, kamu temuin sehari-hari, kamu melihatnya dengan mata yang berbeda gitu. Seperti aku merasa gini ya, kayak hati kamu tuh kayak lebih ringan, lebih damai, bahkan mungkin kamu bisa mengekspresikan inner child kamu lebih lepas lagi ya. Karena di sini ada desan, ada Ten of Cups. Ten of Cups itu adalah kartu keluarga. Terus juga Ten of Cups itu bisa juga berbicara melihat dengan rasa syukur, being in the moment gitu, dengan apa yang kita punya sehari-hari gitu ya. Bisa jadi juga ini momen kamu belajar mengapresiasi orang-orang terdekat kamu yang beneran ada buat kamu gitu ya. Dan, dengan Page of Cups di sini ada sesuatu, dengan kombinasi ini ya, ada sesuatu yang signifikan tentang anak-anak atau inner child gitu, mungkin, dinamika hubungan orang tua dan anak yang berubah dengan dunia kamu yang baru ini, atau inner child kamu yang kamu lebih ekspresikan atau kamu udah dalam proses memulihkannya. Bisa jadi juga ada komunikasi ya, karena di sini ada Angel of Love. Orang yang kayak ekspresif gitu dengan keberadaan kamu di hidupnya mereka, kayak bisa jadi pasangan, bisa jadi teman, gue bersyukur lo ada lo di hidup gue gitu, kayak gue nggak ngerti lagi gimana hidup gue kalau nggak ada lo gitu, hal-hal semacam itu. Ya kan? Kayak sesuatu yang signifikan nih untuk kamu para single tentang hubungan romantis ya. Tapi gini, mungkin ini butuh waktu ya, karena nih orang pertama bisa jadi ya, bisa jadi kamu, bisa jadi orang ini, ada momen apa ya, keseganan gitu, keseganan entah karena nggak mau buru-buru atau keseganan karena, pernah terluka sebelumnya gitu. Tapi kayak ketertarikan itu ada. Tapi itu dulu, mantau dulu pelan-pelan, kalaupun membuka pintu komunikasi itu pelan-pelan gitu, kayak butuh proses. Entah ini kamu, entah orang yang satunya tuh kayak butuh proses gitu untuk beneran, gue suka sama lo ya, kita jadi pasangan yuk, untuk menyatakan kalimat-kalimat semacam itu, gitu. Karena pertama ada yang protektif sama hatinya, atau skenario kedua ada orang yang memang butuh berproses gitu, sebelum menyatakan sesuatu ya. Karena, dua kombinasi ini harusnya jadi pernyataan, hubungan romantis itu, pernyataan rasa ketertarikan secara hubungan romantis. Tapi ini adalah energi orang yang berpikir, ini banyak berpikir, banyak menganalisa, bisa jadi overthinking ya, kayak sebenarnya suka tapi ada overthinkingnya gitu. Dan Four of Swords itu kan setelah Three of Swords, di mana pernah ada luka di situ, pernah ada kecewa. Ya, jadi wajar gitu kalau butuh waktu. Yang berikutnya yang jadi tantangan kamu, Three of Wands kan lagi-lagi. Rasa iri. Jadi kayak mungkin ya sedikit banyak gitu, sedikit banyak, kamu tuh agak dengerin gitu. Walaupun nggak benar-benar 100% didengerin, nyinyiran-nyinyirin orang atau pendapat orang yang mengomentari perbedaan kamu. Tapi kamu udah sampai di titik gini, kalau lu nggak suportif sama gue, kalau lu beda pendapat dan merasa lu paling bener, paling pinter, ya udahlah kayak masing-masing aja gitu ya. Karena Two of Wands itu kayak yang tadi nih, menimbang-nimbang, siap melangkah, tapi sebenarnya tinggal gimana meninggalkan zona nyaman. Lalu Three of Wands di sini kayak kamu udah melangkah gitu, terus ada momen mikirin lagi gitu ya. Bisa jadi juga orang ini kayak di fase hidup kamu sebelumnya, mereka tuh tahu gitu, bermain-main dengan rasa bersalah kamu, memanipulasi emosi kamu, atau tahu gimana caranya bikin kamu bersalah, bikin kamu nggak enak ya. Tapi dengan energi Queen of Swords di sini ya, udah versi diri gue yang nggak enakan itu udah nggak ada lagi. Gue memprioritaskan diri gue, perjalanan spiritual, evolusi gue, perjalanan gue mendalami sesuatu yang filosofis, kayak semacam itu ya. Karena Queen of Swords ini energi orang yang kayak dia udah bisa melihat dengan jernih segala sesuatu. Kalau itu sekiranya nggak sefrekuensi sama dia, nggak bermanfaat buat dia, ya udah di-cut aja gitu. Dan Queen of Swords itu energi orang yang to the point ya. Lalu advice-nya buat kamu, apa yang perlu kamu perhatikan, apa yang kamu perlu tahu. Page of Pentacles, sesuatu yang baru. Fokus aja sama stabilitas kamu ya. Fokus dengan apa ya, idealisme kamu dengan dunia kamu yang baru.
Atau kalau kamu lagi fokus ke pekerjaan, karena energi page karena di sini ada energi pentacles yang sangat kuat gitu ya. Atau bisa jadi juga sesuatu yang kamu lakukan dari hati itu bisa jadi pintu, karena tadi di sini nih, di sini ada cakra hati ya, sesuatu yang kamu lakukan dari hati itu bisa jadi pintu pembuka untuk dunia, rezeki kamu yang baru atau sesuatu yang baru di dunia realita kamu, ya. Bisa juga membuka kolaborasi dengan orang-orang tertentu, lalu fokuskan juga gitu dengan, apa ya, dengan sesuatu yang penting dan berharga aja buat kamu, orang-orang tertentu, goals kamu, apa yang mau kamu capai, kamu fokus aja ke situ gitu. Dan kalau misalnya dengan kombinasi ini, kalau kamu butuh guidance, kamu butuh mentor, orang-orang seperti itu akan datang pada waktunya ya. Bisa jadi kamu temuin secara langsung gitu, kamu bisa ngobrol sama mereka atau orang-orang yang pendapatnya gitu, ide-idenya tuh kamu nggak sengaja temuin di media sosial kamu, kayak misalnya kamu lagi scrolling Instagram, YouTube, tiba-tiba muncul nih, ini sesuatu yang gue pertanyakan selama ini, atau sesuatu yang gue butuh informasinya selama ini, seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.